Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimah, kita memasuki hikmah yang ke-34 setelah kemarin kita hikmah ke-33 itu membahas mengenai bagaimana sesungguhnya posisi hijab yang senantiasa membuat kita ini merasa tidak mampu memandang Allah. Nah, rupanya ketika manusia itu rohnya terhijab secara ruhaniyah ya, terhijab, ini yang muncul adalah justru sifat-sifat manusiawi yang destruktif, merusak terhadap perilaku ubudiyah kita. Nah, disinilah Ibnu Athaillah Sakandari membangun satu hikmah yang luar biasa, yang di situ isinya adalah satu proses pembebasan. Jadi kalau kita kepingin berbicara mengenai pembebasan manusia dari perbudakan yang selama ini mencekam, membelenggu manusia, itu adanya memang di dunia sufi. Ya, konsep tentang pembebasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatik. Keluarlah, ya. Keluarlah dirimu ini dari sifat-sifat manusiawimu yang merusak wasfin munaqidin, sifat yang merusak terhadap kehambaanmu. Jadi kita ini tiba-tiba menjadi hambanya hawa nafsu, hambanya setan, hambanya dunia, hambanya wahmiyah, imajinasi kita, itu karena kita sedang memelihara sifat-sifat yang merusak tadi. Litakuna linida'il haqqi mujiban, agar Anda senantiasa menjawab panggilan Allah. Kalau Allah memanggil ya abdi, hai hambaku, Anda langsung ya Rabb, ya Tuhan. Labbaik Allah, ya saya datang Tuhan. Tapi kalau kita dipanggil oleh Allah, dan di Al-Quran panggilan terhadap manusia, ya, itu banyak sekali. Pertanyaannya ketika kita dipanggil, kita merasakan iya, saya datang Tuhan. Iya apa enggak? Contohnya ya ayyuhan nas, hai manusia. Oh, aku dipanggil. Aku manusia soalnya. Aku bukan binatang. Aku juga bukan jin dan setan. Hai manusia, ya ayyuhan nas. Betapa banyak panggilan Allah diawali ya ayyuhan nas. Belum lagi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Aku ini beriman apa enggak ya, kok dipanggil Tuhan kok enggak datang ini? Aku ini mukmin apa bukan? Ada lagi ya ayyuhalladzina utul kitab. Aku ini orang-orang yang diberi kitab oleh Allah apa enggak ya? Ada Al-Quran di situ. Nah, maka kenapa spontanity, sensitivity di dalam diri kita terhadap panggilan Allah itu kok tidak muncul? Seperti ada sebuah penghalang yang berlapis-lapis. Ini karena kita memelihara sifat-sifat destruktif yang merusak diri kita sendiri. Nah, itu yang disebut angkuli wasfin munaqidin li'ubudiyatik, terhadap kehambaanmu tidak muncul. Ini
wa min hadratihi qariban. Tentu saja ketika seseorang mujiban menjawab ya, itulah seseorang memasuki hadratul quds, hadrah ilahiyah, hadrat suasana kurbah. Itu kedekatan, keintiman akan Anda capai. Tapi kalau kita pelihara sifat-sifat buruk yang merusak tadi, tentu ini kita tetap terbelenggu, terpenjara oleh nafsu kita sendiri. Nah, karena itu Al-Quran menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina linnasi hubbus syahwat. Manusia dihiasi, hiasan itu berarti apa? Sesuatu yang mempesona. Satu, hubbus syahwat, mencintai kesenangan-kesenangannya. Antara lain apa? Minan nisa, wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatir, gedung-gedung, al muqantarah, minadz zahabi wal fiddati, kekayaan-kekayaan di situ berupa emas, perak, wal khailil musawwamah, itu kendaraan-kendaraan yang bermerek, ya. Kemudian wal an'ami wal harth, peternakan, pertanian, sawahnya luas dan seterusnya. Ini semua adalah potret sifat-sifat yang bisa munaqidun li'ubudiyatik. Jadi oleh Allah ditegaskan bahwa yang merusak itu adalah sebuah kecenderungan, keperpihakan, kesenangan kita terhadap hal-hal tadi yang dijelaskan oleh Al-Quran tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang pertama berarti adalah ta'alluqul qalbi bi akhlaqil bahaim. Hati kita sangat memiliki ketergantungan dengan sifat-sifat kebinatangan. Jadi manusia memang ada sifat kebinatangan, tapi jangan sampai kita memiliki ketergantungan, tapi justru kita kendalikan sifat itu. Itu saja sebenarnya. Nah, apakah yang muncul karena syahwatul batni wal farj, kesenangan, syahwat namanya kesenangan yang berhubungan dengan konsumsi makanan maupun konsumsi seksual, itu ya. Misalnya yang tercetak di dalam otak dia itu makan, sexuality, dan hal-hal yang atau instrumen-instrumen yang mendukung keduanya. Ya. Jadi inilah yang diingatkan. Jadi ta'alluq kita ini harus dikeluarkan. Hidup Anda di dunia, kalau sampai ta'alluq kita itu kepada al-bahaim, sifatul bahaim, maka itu akan menumbuhkan destruktif. Yang kedua adalah takhalluquhu bi akhlaqis syayatin. Beretika, bermoral, berakhlak dengan akhlak-akhlak setan. Jadi akhlak setan itu tentu saja ini yang menumbuhkan, kalau itu kita pakai sebagai standar etika kita, ya, maka akan muncul sifat takabur, iri, dengki, marah, kemudian bicara dengan sadis misalnya, ya, bahkan akan menumbuhkan stressing yang Anda tiba-tiba tumbuh rasa putus asa. Itu kan suasana bahaim. Muncul ambisi-ambisi yang lain seperti ambisi jabatan. Inilah menumbuhkan pengandaian-pengandaian yang menutup kebajikan-kebajikan kita sebenarnya. Ya. Ini dua hal itulah yang
yang harus kita keluarkan. Nah, itu sifat basyariah tetapi yang destruktif. Maka seringkali ya kita sampaikan mengenai tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita, itu artinya, maka seorang sufi mengatakan hakikatuka khurujuka angka, hakikatmu adalah keluarmu dari dirimu. Dirimu yang mana? Ya dirimu yang selama ini menjadi hijab antara engkau dengan Allah. Keakuanmu, egomu, ini. Maka apa sebenarnya yang menjadi andalan kita? Kok iktimat, kok bin nafsi? Yang diandalkan adalah diri. Itu pasti akan memunculkan sifat-sifat yang buruk nantinya. Karena dia akan kehilangan sifat-sifat mulia. Jadi kalau seseorang itu sudah bisa keluar dari etika atau akhlak-akhlak syayatin, akhlak-akhlak syaitoniyah itu, maka akan tumbuh itu al-akhlak al-mahmudah al-karimah, akhlak yang terpuji, yang mulia. Jadi suasananya malaikah, suasana kemalaikatan juga akan tumbuh, seperti sifat tawadu, ya, syukur, ridho, ikhlas, tawakul, taslim terhadap Allah, ya, ini tumbuh dengan sendirinya. Nah, suasananya menjadi tentram dengan sendirinya. Suasana ribet, stres, kacau itu ya karena kita memelihara sifat-sifat yang merusak tadi di dalam diri kita. Maka kalau disebutkan bahwa kenapa malaikat tiba-tiba protes kepada Allah, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima, ada dua kata kunci yaitu mafsadah dan as-sifak bid-dima, menumpahkan darah, merusak dan menumpahkan darah. Merusak itu munculnya dari sifat-sifat hewani tadi, syahwat tadi. Seluruh proses yang didasari untuk pemenuhan selera diri, ya, itu pasti akan destruktif. Begitu juga akan didukung dengan sifat-sifat syaitoniyah yang lain. Ya, syaitoniyah ini mendukung sifat-sifat bahaim hayawaniyah kita. Lalu muncullah kekerasan, pertumpahan darah, perang dan seterusnya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap posisi hambanya yang namanya manusia ini. Allah memberi jalan, ukhruj, dikeluarkan sifat-sifat buruk itu. Maka seseorang akan mudah mengiyakan tanpa mikir. Dipanggil oleh Allah, ya Allah saya datang. Nggak perlu mikir, saya masih sakit ini Tuhan. Aduh, utang saya masih banyak. Problem saya masih banyak Tuhan. Ntar kalau sudah selesai masalahku, aku baru istiqomah. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat nafsaniyah, kalimat egois kita, yang karena kita sedang terpenjara oleh sifat-sifat destruktif tadi. Lalu bagaimana kita akan bisa intim hadir di hadapan Allah dengan sejumlah kotoran yang ada? Nah itu. Nah ini kemudian berlanjut. Ini diingatkan betul oleh Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita biarkan, ya, kita biarkan diri kita memelihara, tumbuh, menanam syahwat, nafsu kita terus menerus, apalagi yang merusak itu tadi, maka beliau mengingatkan,
aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafs. Asal usul, kalau asal usul ini akar berarti setiap satu maksiat. Maksiat itu segala bentuk pengingkaran terhadap perintah Allah. Ya, ini tumbuhnya yang namanya maksiat. Maksiat ini, pengingkaran ini akan membawa satu dampak buruk terhadap peradaban. Ya, ini harus juga menjadi dasar seluruh proses didik kita, kependidikan kita. Wa ghaflatin, dan kelalaian. Lalai siapa dirinya, lalai juga siapa Tuhannya. Wah, ini manusia. Ya sebenarnya kelihatannya manusia, tapi sebenarnya dia binatang, dia bisa jadi, dia sebenarnya setan gitu. Yang nomor 3, wasyahwatin, nuruti senang aja, hedonis, dan suasananya menjadi materialistis, suasananya menjadi sangat egois. Itu sebenarnya 3 hal tadi, akarnya di mana? Akarnya cuma satu, ar-ridha anin nafs. Karena kita rela. Rela itu berarti memanjakan, mengiyakan terhadap hawa nafsu kita. Ya, orang menjadi sangat emosional, sangat egois, mungkin juga sangat takabur, sangat jagoan. Ini harga diri harus. Harga diri yang mana? Ternyata itu harga diri untuk membela diri sendiri saja. Walaupun sebenarnya agama itu sangat melindungi harga diri itu, tetapi bukan sebagai satu bentuk pelampiasan yang menumbuhkan justru sifat takabur, takjub pada diri sendiri, ya, ego. Nah itu. Jadi apabila sebuah perilaku dasar kita membangun karakter manusia didasarkan pada ar-ridha anin nafs, membuat satu paradigma tentang bahwa hidup ini adalah memanjakan ego dan nafas diri kita, itu akan pasti tumbuh 3 hal tadi. Maksiat, kelalaian demi kelalaian, kealpaan pada Tuhan dan dirinya sendiri, dan syahwatnya liar. Dan itu kehancuran peradaban. Nah, ini bangun karakter dari sini. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamur ridha minka anha. Dan sebaliknya, orang kan banyak bertanya, saya kok untuk taat, untuk patuh ini kok berat, males, istiqomah angel gitu ya. Ini dari mana nih akarnya? Wa aslu kulli ta'atin, asal usul akar dari semua ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah. 1, itu kebalikannya maksiat, taat itu. Wayak zotin, dan sadar diri. Sadar, ya Allah, iya, sadar aku. Wa'ifatin, dan mengendalikan kesenangan-kesenangan nafsu kita. Itu apa akarnya? Adamur ridha minka anha, bahwa Anda harus tidak rela terhadap perbudakan atau dominasi hawa nafsu kita. Ya. Dan ini adalah awal kita membangun peradaban. Peradaban itu harus diawali dengan taat. Ditumbuhkan di dalam perspektif bahwa seluruh pendidikan, pengajaran, kita mencari ilmu dan seterusnya itu dalam rangka supaya taat kepada Allah.
Dan itu kemudian orang supaya apa? Nomor 2, kesadaran. Kesadaran tentang siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Pengenalan kita kepada Allah itu akan menumbuhkan sebuah kesadaran luar biasa. Yang ketiga, pengendalian diri. Ini juga sekaligus menjadi silabus rohani kita. Ya, silabus rohaniyah kita. Adamur ridho minka anha, ini akarnya. Jadi jangan sampai seseorang mengeksplor egonya. Wah, itu berat. Itu hancur pada akhirnya. Ya, orang bisa dengan segala alasan dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka yaitu sudah sering saya jelaskan tentang bagaimana buruknya nafsu ini. Kecuali kalau nafsu itu dirahmati oleh Allah, akan tumbuh yaqdhah, kesadaran. Maka di balik kesadaran tumbuh aifah, pengendalian. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu di dalam proses hidup, orang belajar, orang bergaul, orang berinteraksi sosial, ini memiliki dampak dalam pembentukan karakter. Nah, beliau mengingatkan di dalam hikmah berikutnya, wali antashaba jahilan la yarda an nafsih khairul laka min antashaba aliman yarda an nafsih wali antashaba jahilan. Maka Anda berguru, berinteraksi dengan orang bodoh tetapi la yarda an nafsih. Orang itu tidak ridho terhadap nafsunya. Pertanyaannya, memang ada ya orang bodoh yang tidak ridho terhadap nafsunya? Ini kalimat yang sangat luar biasa. Ya, khairul laka min antashaba aliman yarda an nafsih, itu lebih bagus dibanding Anda berguru kepada orang alim, orang cendekiawan, seorang ulama, seorang ustadz, tetapi dia malah lebih rela terhadap hawa nafsunya. Lembut. Hawa nafsu itu sangat lembut. Ada an-nafsu fil maksiyah jaliyun. Kata Ibnu Athaillah nanti di belakang. Nafsu itu kalau dibalik maksiat itu jelas. Oh ya. Selama ini orang mikir nafsu itu urusannya selalu mengarah hal-hal yang jelas seperti maksiat tadi. Ingat. Wan nafsu fit ta'ah, ada nafsu di balik taat. Itu khafiyun, tersembunyi. Kelihatannya taat, performance, religious. Enggak taunya ada nafsu di balik itu semua. Khafiyun. Wa ilajuha sa'bun thaqil. Ngobati nafsu di balik taat itu berat. Kadang-kadang orang eman, waduh posisiku sudah top ini sebagai tokoh agama. Eman-eman ini, sayang ini. Loh, nafsu. Nafsu ini. Ya. Ayo kita melakukan gerakan ini, gerakan itu yang religius ini. Bagus, gerakannya bagus. Tetapi kalau ada unsur nafsunya, nanti akan kehilangan nur. Kehilangan nur. Ya bagus sekilas, habis itu bablas anginnya. Fa'ayu ilmin li'almin yardu an nafsih. Mana ada sebuah pengetahuan bagi seorang alim yang rela terhadap nafsunya. Lo ilmu itu saja, menolak, ada di tangan seorang cendekiawan, seorang ulama yang di situ ada nafsunya. Dia menjerit, aku terpenjara, kata si ilmu itu tadi. Makanya ilmu itu tidak ingin disapa atau datang dia kepada seseorang yang tidak liwajhillah, tidak untuk lillahi ta'ala. Fa'aba ayyakuna illa lillah.
si ilmu itu tadi, maksudnya ilmu yang manfaat loh ya ini, bukan ilmu sekedar ilmu saja. Kalau tidak manfaat, tidak lillahi ta'ala, itu tidak manfaat ilmu itu sebenarnya. Karena yang disebut manfaat itu urusannya ilmu ini nanti melimpah pada diri seseorang dan menyelamatkan, mencerahkan sampai di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wah, maka mana bisa ada ilmu yang ada di dalam diri seorang yang alim, seorang ulama, tapi dia ridho terhadap hawa nafsunya. Dia lebih mementingkan kepentingan dirinya. Ya pasti nanti tumbuhnya maksiat, ghaflat, lalu syahwat. Nah itu. Wa ayu jahlin li jahilin la yardu an nafsih, mana seseorang disebut bodoh. Adakah sebuah kebodohan bersembunyi kepada seseorang yang tidak ridho terhadap nafsunya? Pasti tidak ada. Kebodohan akan minggat, akan pergi jauh-jauh dari orang yang memang tidak menuruti hawa nafsunya. Dia tidak mau bersembunyi di sana. Nah inilah pentingnya kita memahami dari proses yang sifatnya individual hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita dengan sesama. Ya, ini soal yang kita mulai tadi dari sifat-sifat buruk kita yang kita bersihkan, lalu tumbuhlah sifat-sifat mulia. Nah baru kita ini diingatkan sekali lagi, kalau sudah begitu, jangan sampai ada lagi potensi-potensi yang kita biarkan tumbuh berupa sifat-sifat nafsaniyah tadi. Ya, ini semua menggambarkan tentang ilmu, ya, ilmu yang nafi dan ghairu nafi. Karena inilah sebenarnya kita sedang berada di dalam sebuah, artinya gini, kita ini seperti sedang dalam sebuah pabrik ruhaniyah. Pabrik ruhaniyah. Supaya menjadi bahan baku, dari bahan baku sampai menjadi siap saji. Siap sajinya adalah hamba Allah. Abduka ya Allah, ya Rabb, hambamu ini. Hamba yang hamba yang benar-benar hamba Allah. Yang ketika dipanggil, ya ibadi wahai hambaku, iya ya Allah. Nah, itu hamba Allah. Dan itu ketika menjadi benar-benar hamba, setan tidak akan pernah bisa masuk. Dan itu memang dijelaskan di Al-Quran. Ya. Ini penting sekali untuk kita camkan di dalam diri kita dalam proses mendidik, ya, mendidik hati kita sendiri, jiwa kita, karena itulah yang memang dilihat oleh Allah. Allah tidak melihat performan Anda, tidak melihat status Anda, yang dilihat adalah hati Anda. Hati yang bagus akan mempengaruhi sebuah perilaku. Dan perilaku inilah satu proses bagaimana tumbuhnya peradaban yang mulia, peradaban yang bercahaya, yang disebut dengan atau disimbolkan dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah itu kan kota, menggambarkan peradaban dengan tata aturan syariah yang bagus, tata aturan hukum yang disiplin tinggi. Tetapi kalau tidak munawwarah, tidak ada cahaya di dalam hati para penghuninya, ya tidak menjadi munawwarah, malah mufsidah, malah merusak itu. Nah, demikian saya kira ya episode ini semoga manfaat fid dunya wal akhirah pada kita semuanya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.